Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan pancing dan umpan. Mari kita mancing, semoga dapat ikan. Penembak jitu terbaik. Bab 305. Perut babi direbus, mie dimasak di dalam panci, dan semua tentara yang berpartisipasi dalam uji coba ini hadir. Lian melihat daftarnya, totalnya ada 187. 37 di antaranya adalah perwira, dengan pangkat militer tertinggi mencapai mayor, dan mereka baru berusia 27 tahun. Di masa damai, seorang mayor berusia 27 tahun seringkali memiliki talenta teknis yang sangat profesional di bidang tertentu. Dapat dikatakan bahwa orang-orang seperti ini tidak memiliki masa depan cerah di ketentaraan. Lian sangat penasaran mengapa dia ingin mengikuti penilaian tim Gigi Naga. Tidakkah dia tahu bahwa tim Gigi Naga adalah kekuatan yang mengancam nyawa? Jika dikorbankan, maka dikorbankan dengan sia-sia. Dong Haoran. Ang Li menuliskan nama mayornya. Seorang mayor muda ditemukan di antara kerumunan. Lian melihat sekeliling dan menemukan Dong Haoran, yang berpangkat mayor. Dong Haoran berkulit putih dan tidak berbeda dengan prajurit lainnya. Prajurit manakah yang telah lama berlatih di bawah sinar matahari yang memiliki kulit putih? Semuanya memiliki kulit kasar dan gelap. Dengan kulit putih dan kacamata kecil, Dong Haoran sekilas terlihat seperti seorang sarjana. Kata, dokter, tertulis di catatan informasi, dan Dong Haoran ternyata adalah ahli senjata. Pakar senjata seperti ini biasanya digolongkan ke dalam kategori logistik. Tugas utama mereka adalah tetap di kantor dan bertanggung jawab atas penelitian senjata. Identitas Dong Haoran secara alami membangkitkan minat Lian. Prajurit lain yang menarik minat Ang Li adalah seorang prajurit bernama Wang Qiang. Rekrut. Mata Lian berbinar. Profil Wang Qiang bertuliskan, prajurit, dan dia adalah seorang tentara yang baru bergabung dengan tentara tahun lalu. Untuk seorang rekrutan yang baru bergabung dengan tentara kurang dari setahun untuk masuk ke tempat ini, Wang Qiang jelas merupakan orang ketiga selain Lian dan anak laki-laki tampan dengan wajah cantik. Lian menutup dokumen itu dan berjalan ke barisan depan. Laporkan kepada komandan, semua personel yang berpartisipasi dalam penilaian ini telah berkumpul, tolong beri instruksi. Instruktur pangkalan pelatihan memberi hormat dan berteriak. Komandan. Anak laki-laki itu sebenarnya adalah komandannya. Astaga, kukira dia hanya seorang juru masak. Terjadi ledakan diskusi di dalam tim. Karena Lian pernah duduk di depan panci besar sebelumnya, dan karena dia masih muda, dia secara alami disalahpahami sebagai seseorang dari kelas memasak. Baik anggota tim Ryuga maupun anggota cadangan tidak mengenakan tanda pangkat. Anggota resmi dan anggota cadangan dibedakan berdasarkan ban lengan tim Gigi Naga, jadi tidak ada yang tahu bahwa pangkat militer Lian saat ini hanyalah pangkat pribadi. Namun, wajah Ang Li tidak bisa menipu siapapun. Dia terlihat sangat muda. Sebaliknya, instrukturnya tampak berusia 30-an. Seorang instruktur berusia 30-an memberi hormat kepada seorang pemuda yang belum genap berusia 20 tahun. Jika para penilai menganggap ini bukan lelucon, maka Ang Li jelas merupakan sesuatu yang istimewa. Banyak orang menganggap ini hanya lelucon karena Ang Li masih sangat muda. Anak itu kelihatannya kurang bagus. Dia bisa masuk ke tim Gigi Naga. Sepertinya penilaian tim Gigi Naga tidak sesulit yang dibayangkan. Benar, aku sempat khawatir tersingkir sebelumnya, tapi sekarang sepertinya masuk ke tim Gigi Naga adalah hal yang pasti. Yah, itu juga yang kupikirkan. Karena anak itu bisa menjadi komandan, aku yakin aku bisa menjadi kapten segera setelah bergabung dengan tim Gigi Naga. Diam, semuanya. Raksasa kecil Liu Peng berdiri dan berteriak. Raksasa kecil Liu Peng adalah orang sungguhan. Awalnya dia tidak puas dengan Lian, tapi dia menjadi yakin setelah dirobohkan oleh Lian. Apalagi setelah Lian memutuskan untuk membawanya dalam misi ini, dia merasa itu adalah hal yang terhormat, dan dia semakin yakin pada Lian. Melihat orang-orang yang bahkan bukan anggota cadangan bergumam dan menertawakan Lian, gelombang kemarahan pun muncul. Jika ada di antara kalian yang tidak puas, belalah aku dan mari kita lihat tinju siapa yang lebih kuat. Teriak Liu Peng sambil mengayunkan tinjunya. Tim terdiam sejenak. Raksasa kecil Liu Peng lebih mirip anggota Gigi Naga daripada Ang Li. Kuncinya adalah karena fisiknya, hanya sedikit orang yang berani menantangnya. Liu Peng, mundurlah. Perintah Lian. Ya. Liu Peng memberi hormat militer dan menyingkir, dengan patuh seperti anak kucing yang lembut. Dengan senyuman di wajahnya, Lian berdiri di depan tim dan berkata, terserah kamu untuk memilih menembak atau bertarung. Jika ada yang tidak puas, kamu bisa berdiri dan saya akan memberimu kesempatan untuk menantang. Tidak ada yang berani menantang Liu Peng sekarang, tapi itu berbeda untuk Lian yang berpenampilan kurus. Laporkan. Ketua, jika saya tidak sengaja melukai Anda, apakah kami harus bertanggung jawab? Seorang prajurit atasan yang berpenampilan sederhana dan berpenampilan kuat mengangkat tangannya dan bertanya. Lian menjawab, tidak perlu. Demikian pula, jika saya tidak sengaja menyakiti Anda, saya tidak perlu bertanggung jawab apapun. Ngomong-ngomong, semua senjata yang digunakan dalam uji coba ini adalah senjata asli dan peluru tajam, dan ada kuota kematian. Jika seseorang secara tidak sengaja mengorbankan dirinya, tidak ada yang akan bertanggung jawab. Jika Anda takut, sebaiknya berhenti sebelum terlambat. Petik 2.
Senjata asli dan peluru tajam, kuota kematian. Orang-orang yang berpartisipasi dalam penilaian segera mulai berbicara lagi, dan mereka terus berbicara. Lagi pula, tidak ada yang benar-benar ingin mati di sini. Ketua, jangan menakuti saya tidak akan pernah berhenti. Benar, kita akhirnya mencapai titik ini, bagaimana kita bisa kembali? Mati saja. Seseorang menganggap nasihat Ang Li sebagai perubahan topik yang disengaja dan berteriak, Ketua, saya ingin menantang Anda. Lian berbalik dan melihat seorang bintara kelas 1 yang tingginya hampir 1,8 meter dan terlihat sangat kuat. Siapa namamu? Lian bertanya. Melapor kepada ketua, nama saya Qin Han. Teriak Qin Han keras, memanggil Lian, kepala, tapi dia tidak bermaksud hormat, tapi memiliki sikap arogan. Oke, apakah kamu ingin menantang menembak atau berkelahi? Lian bertanya. Qin Han keluar dari tim, berdiri di depan Lian dan berkata, berjuang. Lian tersenyum dan berkata, sepertinya kamu sangat percaya diri dengan kemampuan bertarungmu. Qin Han melepas peralatan tambahan di tubuhnya, mengepalkan tinjunya dan berkata, Ketua, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda. Saya telah mempelajari keterampilan bertarung sejak saya berusia 3 tahun, dan saya pernah memenangkan kejuaraan nasional di kelompok pemuda. Ternyata dia jagoan tarung, tak heran dia begitu sombong. Lian mengangguk dan berkata, kalau begitu izinkan saya memperingatkan Anda. Jika Anda dikalahkan oleh saya, Anda mungkin langsung tersingkir. Tolong yakinlah, Ketua, saya yakin situasi ini tidak akan pernah terjadi, kata Qin Han dengan percaya diri. Oke, ayo kita mulai, kata Lian dan bersiap. Qin Han pun memasang pendiriannya, namun tiba-tiba menemukan ada yang tidak beres dengan aura Lian. Rasanya seperti seekor harimau raksasa ganas berdiri di hadapannya, yang membuat orang bergidik, sedangkan ia menjadi orang yang patuh di kaki raksasa itu. Harimau. Hewan itu bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk memukul. Bab 306. Sekalipun ia telah memenangkan kejuaraan tarung nasional, ia hanyalah seorang prajurit biasa. Namun, Lian sudah berjuang keras, dan begitu dia menjadi serius, aura pembunuh yang tak terlihat akan keluar dari tubuhnya. Ditambah dengan momentum kuat dari tinju harimau itu sendiri, reaksi Qin Han sepenuhnya normal. Ledakan. Qin dan Han jatuh. Orang lain yang berpartisipasi dalam penilaian semuanya tercengang. Mereka memandang Qin Han seolah-olah dia sedang berdiri di sana dan membiarkan Lian memukulnya, dan dia terjatuh hanya dengan satu pukulan. Lian tidak berusaha menakutinya dengan mengatakan bahwa Qin Han mungkin tersingkir. Setelah pingsan, Qin Han tidak bangun sampai persidangan dimulai dan tersingkir karena kehilangan. Setelah pertarungan antara Qin dan Han, yang lain tidak lagi berani menantang Lian dalam pertarungan, dan di saat yang sama mereka juga menyadari bahwa Lian adalah orang yang cakap. Kalau tidak peduli seberapa buruk Qin Han, bisakah dia pingsan karena pukulan? Apakah ada orang lain yang ingin menantangku? Lian bertanya sambil tersenyum. Dia tidak memiliki aura yang galak sekarang. Adegan menjadi hening. Setelah jeda 2 detik, tiba-tiba dua suara berteriak bersamaan, aku. Lian melihat bahwa Dong Haoran dan Wang Qianglah yang dia perhatikan. Untuk apa kamu ingin menantangku? Tembak. Teriak mereka berdua secara bersamaan. Menarik sekali. Lian tersenyum dalam hati dan berteriak, keluar dari antrian. Dong Haoran dan Wang Qiang keluar dari tim dan berdiri di depan Lian. Lian memandang mereka berdua dan berkata, tolong jawab pertanyaan saya dulu. Mengapa Anda ingin berpartisipasi dalam penilaian tim Gigi Naga? Bergabunglah dengan tim Gigi Naga dan jadilah prajurit terkuat. Wang Qiang berteriak dengan keras, jawabannya sangat sederhana, tetapi itu adalah harapan yang tulus. Sekilas Lian tahu bahwa Wang Qiang berasal dari daerah pegunungan seperti dirinya. Dia sedikit lebih pendek dan lebih kurus dari orang biasa. Bagi anak-anak yang besar di daerah pegunungan, sangat sulit untuk maju, dan jalan di depannya juga sangat sempit. Ketika Anda menjadi seorang prajurit, Anda harus menjadi prajurit terkuat. Hanya dengan cara inilah Anda dapat berharap untuk maju. Oleh karena itu, keinginan Wang Qiang untuk bergabung dengan tim Longya lebih keras dari keinginan siapapun. Bagaimana denganmu? Lian mengalihkan perhatiannya ke Dong Haoran. Berbeda dengan Wang Qiang, Dong Haoran seharusnya dilahirkan dalam keluarga intelektual. Mungkin kondisi keluarganya tidak begitu kaya, tapi yang pasti mereka punya cukup pangan dan sandang. Ditambah dengan usaha Dong Haoran sendiri, bergabung dengan tim Longya jelas bukan untuk tujuan maju. Dong Haoran menjawab, saya seorang ahli senjata api, dan impian saya adalah menciptakan senjata yang paling cocok untuk digunakan tentara dalam pertempuran. Bersembunyi di kantor dan meneliti sangatlah mustahil untuk mewujudkan keinginanku, jadi aku ingin bergabung dengan tim Gigi Naga yang terkenal kuat dan menjadi anggotanya, seorang pejuang sejati. Hanya dengan menjadi seorang pejuang sejati saya dapat memahami kebutuhan para pejuang dan menciptakan senjata bagus yang paling cocok untuk digunakan para pejuang. Petik 2. Tidak ada yang salah dengan gagasan itu. Lian mengagumi Dong Haoran dari lubuk hatinya. Alih-alih menjadi unggul karena ilmunya, dia ingin menjadi seorang pejuang untuk memahami kebutuhan tentara. Inilah orang yang melakukan pekerjaan sebenarnya. Lian melihat bayangannya sendiri di Wang Qiang, tapi melihat bayangan Ali di Dong Haoran. Ali juga seorang ahli senjata api dan seorang prajurit yang sangat terlibat dalam unit tempur. Dia lebih memahami kebutuhan tentara daripada para ahli yang bersembunyi di kantor.
Bedanya, Ali lebih fokus pada pembuatan satu jenis senjata, senapan sniper. Senapan sniper hanya bisa digunakan oleh penembak jitu, jadi jumlahnya sangat terbatas. Yang ingin diciptakan Dong Haoran adalah senjata yang lebih cocok untuk prajurit biasa, yaitu senapan otomatis dengan jangkauan lebih luas. Lian mengangguk dan bertanya, senjata apa yang ingin kamu gunakan? 8 langkah. Gaya 85. Dong Haoran dan Wang Qiang menjawab secara bersamaan. Meski senapan otomatis Type 81 telah dihilangkan oleh banyak pasukan, tidak dapat dipungkiri bahwa ini adalah senapan otomatis klasik. Ada alasan mengapa Dong Haoran memilih Bai. Wang Qiang jauh lebih sederhana. Dia adalah penembak jitu dan terbiasa menggunakan gaya 5 ke 8, jadi dia memilihnya. Oke. Lian menjawab dan meminta orang-orang untuk membawa senapan sniper tipe 81 dan tipe 85 ke Dong Haoran dan Wang Qiang. 3 batu ditempatkan sebagai sasaran pada jarak 100 meter dan 200 meter. Dong Haoran mulai menembak terlebih dahulu, menargetkan 3 batu yang berjarak 100 meter. Dia berturut-turut mengadopsi 3 metode menembak, berbaring, berlutut, dan berdiri. Siapapun yang bisa mencapai titik ini akan memiliki keahlian menembak yang baik, dan sasarannya berjarak 100 meter. Tidak ada keraguan bahwa ketiga peluru Dong Haoran mengenai sasaran. Wang Qiang menembak sasaran pada jarak 200 meter. Ketiga peluru ditembakkan dari posisi berdiri dan semuanya mengenai sasaran. 10 detik adalah waktu yang dibutuhkan Wang Qiang untuk menembak, yang membuktikan bahwa penginderaan dan penembakan senapan snipernya telah mencapai standar kelas 1. Seorang penembak jitu yang mumpuni tidak hanya harus bisa menembak dengan akurat, sehingga Ang Li tidak bisa menilai apakah Wang Qiang adalah penembak jitu yang hebat hanya dari menembak. Namun secara relatif, performa Wang Qiang bisa dikatakan jauh lebih baik dibandingkan Dong Haoran. Dengan senjata yang sama dan jarak yang sama, tampaknya sulit bagi Ang Li untuk mengungguli keduanya. Semua orang menunggu untuk melihat pertunjukannya. Senapan sniper 8 langkah dan tipe 85 milik Lian ditempatkan berdampingan di tanah. Semua orang mengira Lian akan menembak dari posisi tengkurap seperti Wang Qiang, tetapi hasilnya benar-benar di luar dugaan semua orang. Lian membungkuk untuk mengambil bayi, membuka pengamannya, lalu berdiri dengan pistol dan menembak. Boom, boom. 3 tembakan dilepaskan secara berurutan. Kelopak mata Wang Qiang sedikit berat. Tidak ada yang luar biasa dari Lian yang hanya berdiri dan mengenai 3 sasaran berturut-turut. Yang luar biasa adalah total waktu menembaknya hanya 4 detik. Pada dasarnya setara dengan mengenai sasaran dalam 1 detik, kecepatan membidik dan menembaknya luar biasa. Meletakkan 8 langkah, Lian mengambil senapan sniper tipe 85, juga menembak dari posisi berdiri. Bedanya, Wang Qiang menggunakan skope saat menembak, yang bisa mengarahkan target jauh ke matanya. Lian langsung melepas teropongnya, lalu mengangkat pistolnya dan menarik pelatuknya. Boom, boom. 3 batu yang berjarak 200 meter semuanya jatuh. Jika tembakan Ang Li dengan senapan otomatis benar-benar brilian, maka menggunakan senapan sniper tipe 85 bukanlah kata luar biasa. Bahkan anggota tim cadangan sedikit tercengang. Ini adalah pertama kalinya Lian menunjukkan keterampilan menembaknya di depan mereka. Dengan menggunakan penglihatan mekanis dan tanpa mengatur skala terlebih dahulu, dia mampu melakukan ketiga tembakan tersebut. Orang yang paling terkejut tidak diragukan lagi adalah penantang Wang Qiang. Sebagai seorang penembak jitu, Wang Qiang sangat menyadari sulitnya Ang Li mengenai sasaran dengan cara ini. Bab 307. Saya kalah. Saya kalah. Ketika Lian berbalik, Dong Haoran dan Wang Qiang secara alami mengakui bahwa mereka telah kalah. Mereka lebih beruntung dari Qin dan Han. Setelah Qin Han pingsan, dia tersingkir dari kompetisi, tetapi Dong Haoran dan Wang Qiang masih dapat terus berpartisipasi dalam kompetisi. Ada lagi yang ingin menantang. Melihat pemandangan sunyi itu, Lian menunjukkan senyuman tipis di wajahnya. Setiap orang memiliki tolak ukur di hatinya untuk mengukur jarak antara dirinya dan Ang Li. Apakah ini anggota tim Ryuga yang sebenarnya? Sebelum Ang Li menunjukkan kekuatannya, para kontestan yang berdiri di sini mengira mereka adalah raja tentara. Bahkan ada yang mengira bergabung dengan tim gigi naga seperti mengambil sesuatu dari tas. Kini mereka paham bahwa mereka tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Ang Li. Bolehkah saya bergabung dengan Dragon Teeth? Setiap orang memiliki keraguan di dalam hati mereka. Satu-satunya hal yang jelas adalah bahwa jalan mereka masih panjang dan sulit. Melihat tidak ada yang menantangnya, Lian memerintahkan, ayo makan malam. Akhirnya saya bisa makan mie panas. Semua orang lapar, dan uji coba yang akan datang akan menghabiskan banyak energi dan kalori. Mereka yang biasanya bisa makan 1 mangkuk nasi kini makan 2 mangkuk. Melihat para kontestan dengan gembira memakan mie pencahar, anggota tim cadangan menunjukkan senyum bahagia di wajah mereka. Fajar, selama kamu tidak tertangkap sebelum Fajar, kamu telah melewati cobaan ini. Pernahkah Anda melihatnya? Jika ada yang bisa menjatuhkannya, lewati lebih awal. Mengerti. Lian menjelaskan aturan sederhana kompetisi seleksi. Dimengerti. Para kontestan menjawab serempak, dengan momentum yang luar biasa, dan masing-masing masih penuh percaya diri. Alasannya sederhana. Jumlah mereka hampir 20 kali lipat dari jumlah cadangan. Ditambah dengan perlindungan malam, mereka dapat menemukan tempat untuk bersembunyi meskipun mereka tidak dapat mengalahkan mereka.
Namun, ketika mereka melihat senyuman di wajah anggota tim cadangan, mereka tiba-tiba merasa sedikit ketakutan. Sekarang, saya umumkan bahwa kompetisi seleksi telah dimulai. Pada saat yang sama ketika Lian mengumumkan dimulainya uji coba, hampir 200 orang mulai merasa mual di perut mereka. Sekarang mereka mengerti mengapa para pemain cadangan itu tersenyum bahagia. Beberapa orang tidak tahan lagi dan melepas celananya untuk mengosongkan perutnya. Semakin banyak Anda makan, semakin keras Anda buang air besar. Tim cadangan bahkan tidak perlu berlari, mereka hanya berjalan dan dengan senang hati menurunkan satu demi satu kontestan sebelum mengikat mereka dan melemparkan mereka ke tanah seperti babi gemuk. Berarti, banyak orang mengutuk dalam hati, tapi Lian menerimanya dengan tenang. Pertama-tama, membius makanan sudah menjadi tradisi dalam kompetisi seleksi, dan banyak orang yang mengikuti seleksi harus melalui pengalaman ini. Kedua, menambahkan obat-obatan ke dalam makanan dapat dianggap memberikan pelajaran berharga kepada orang-orang ini. Jangan pernah mempercayai musuhmu di medan perang. Betapapun laparnya kamu tidak bisa memakan makanan yang diberikan musuh. 5 menit pertama kompetisi seleksi merupakan musim panen yang menyenangkan bagi anggota cadangan. Tanpa membuang banyak tenaga, lebih dari 50 peserta tersingkir. Orang-orang yang tersisa masuk ke gunung, tapi itu tidak berarti mereka aman. Satu demi satu peserta ditemukan, diturunkan, dan diikat. 2 jam kemudian, jumlah orang yang tersingkir meningkat menjadi 100. Setelah itu, laju eliminasi melambat. Lian duduk di belakang dan tidak ikut serta secara langsung dalam pengejaran. Karena semua senjata yang digunakan adalah peluru tajam, suara tembakan akan terdengar dari pegunungan dari waktu ke waktu, memecah kesunyian malam. Pada tengah malam, suara tembakan kembali memecah kesunyian, dan kemudian komunikator di Lian berdering. Laporkan, kami mengetahui situasinya. Orang yang berbicara adalah instruktur di tempat pelatihan. Apa yang terjadi? Lian bertanya. Instruktur menjawab, saya baru saja melukai seseorang, jadi saya yakin dia bukan peserta. Apa alasannya? Pihak lain menggunakan pakaian kamuflase dan senjata luar negeri. Jawab instruktur. Lian sedikit mengernyit. Dalam uji coba ini, tidak ada seragam kamuflase yang diberikan, apalagi senjata dan perlengkapan asing. Satu-satunya penjelasan adalah seseorang dari luar negeri menyelinap masuk. Siapapun yang menyinggung negara kita akan mati. Laporkan lokasimu. Lian mengulurkan tangan dan mengambil senapan sniper tipe 85 miliknya, mengenakan seragam kamuflase, dan bergerak cepat menuju lokasi di mana dia menemukan musuh. Tim Lee, apakah Anda ingin menghentikan uji coba? Tanya instruktur. Tidak, seleksi akan dilanjutkan, serahkan saja orang itu padaku. Instruktur ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, Kapten Lee, saya khawatir musuhnya lebih dari satu, dan mereka mungkin juga melukai mereka yang berpartisipasi dalam seleksi. Bukankah ini lebih baik? Orang-orang yang dipilih oleh tim Dragon Ya awalnya adalah elit di antara para elit. Jika mereka tidak dapat mengatasi gangguan sekecil itu, maka tidak perlu bergabung dengan tim Dragon Ya. Ang Lee melihat krisis ini sebagai peluang untuk membantu memilih petarung yang lebih baik. Saya mengerti. Jawab instruktur. Dia juga anggota sebenarnya dari tim Gigi Naga dan secara alami tidak akan mundur ketika menghadapi bahaya. Lian bergegas ke tempat instruktur menemukan musuh dan menemukan noda darah di tanah. Ada baiknya untuk mengikuti noda darah, namun Anda harus khawatir musuh akan menggunakan noda darah untuk memasang jebakan. Perangkat penglihatan malam memfasilitasi pergerakan Lian. Kekurangannya hanya pada penggunaan kacamata night vision akan menimbulkan kendala saat menggunakan skope pada senapan sniper Type 85. Oleh karena itu, Ang Lee cukup melepas night vision skope pada senapan snipernya. Setelah mengikuti noda darah di tanah sejauh 300 meter, noda darah itu tiba-tiba berhenti. Di bawah pohon besar, terdapat bekas bilah rumput yang patah dan tas P3K. Dapat dipastikan musuh sempat berhenti di sini sebentar untuk memasang perban hemostatik. Tanpa noda darah, sepertinya sulit untuk melacak musuh, tapi terlihat jelas jejak kaki di tanah. Jejak kaki itu meluas ke semak-semak dan menghilang. Terdapat tonjolan di semak-semak, dan secara samar-samar dapat dibedakan sebagai helm baja. Ada seseorang yang bersembunyi di balik semak-semak. Lian tidak berpikir begitu, tapi berhenti di balik pohon dan bersembunyi. Sepanjang perjalanan, tidak ada jejak kaki yang terlihat jelas kecuali noda darah di tanah. Namun di sini jejak kaki tersebut tiba-tiba menjadi jelas, bersamaan dengan helm baja yang menjulang di semak-semak. Orang yang lebih pintar akan menyadari bahwa ini adalah jebakan. Instruktur yang melukai musuh mengatakan bahwa musuh menggunakan pakaian kamuflase dan tidak mungkin helmnya terlihat saat bersembunyi di balik pakaian kamuflase. Lian yakin musuh ada di dekatnya, dan dia sudah lama menjauh darinya. Tidak ada tembakan yang dilepaskan, menandakan sudut tembak musuh kurang ideal. Mungkin, hanya mencapai semak-semak saja merupakan titik tembak yang ideal bagi musuh. Lian tidak bergerak maju. Sebaliknya, dia menggunakan semak-semak sebagai titik awal dan mencari-cari kemungkinan titik penembak jitu, di mana kemungkinan besar musuh berada. Bab 308. Peduli seberapa baik seseorang menyamar, pengamatan yang cermat akan selalu menunjukkan sedikit perbedaan, terutama dalam penyamaran sementara yang tergesa-gesa. Misalnya, sebuah batu menonjol dari tanah datar, rumput liar tiba-tiba menjadi lebat, dan lainnya.
Hal ini didasarkan pada penyamaran yang sempurna. Jika penyamarannya tidak baik maka akan semakin banyak kekurangannya. Tangan yang terbuka, moncong yang terbuka, pemandangan reflektif, atau kaki yang mencuat dari rumput, del. Singkatnya, jika Anda perhatikan dengan teliti, Anda akan menemukan masalahnya. Hal ini berlaku bahkan dalam keadaan yang sangat buruk. Ang Li mengamati dengan sangat hati-hati, dan sebagai penembak jitu, dia selalu dapat menempatkan dirinya pada posisi musuh untuk menemukan tempat persembunyian yang paling mungkin. Tidak butuh waktu lama bagi Ang Li untuk menemukan masalahnya. Arah jam 11 dari semak tempat helm terlihat juga mengarah ke arah jam 12 Ang Li, sekitar 50 meter jauhnya. Terdapat bunker tanah yang ditumbuhi rumput liar, cocok untuk persembunyian dan menembak. Setelah diamati dengan cermat, Anda akan menemukan bahwa gulma di tanah jauh lebih padat daripada gulma di sekitarnya, dan mereka tergeletak di sana berkelompok tanpa tumbuh ke atas. Layanan, Jili. Lian mengarahkan pistol ke arahnya, tapi tidak buru-buru menembak. Jika helm baja yang terlihat di semak-semak merupakan jebakan yang sengaja ditinggalkan musuh, maka setelan, Jili, yang relatif sulit dideteksi membuktikan bahwa musuh tersebut bukanlah musuh biasa. Yang satu relatif mudah ditemukan, dan yang lainnya relatif sulit ditemukan. Jika kalian lengah, kalian akan benar-benar mengira bahwa musuh sedang bersembunyi di balik gundukan tersebut. Jika Anda memikirkannya dengan cermat, Anda akan menemukan masalahnya. Posisi Lian seharusnya berada di luar jangkauan tembak musuh. Hal inilah yang menyebabkan musuh belum menembak. Jika memang ada seseorang yang bersembunyi di balik gundukan pada pukul 12, maka bagi musuh, muncul saja adalah kesempatan menembak terbaik. Namun, musuh tidak melepaskan tembakan, menandakan bahwa setelan, Jili, di gundukan itu juga merupakan sasaran palsu dan jebakan kedua yang dipasang oleh musuh. Memasang dua sasaran palsu berturut-turut untuk membingungkan musuh menunjukkan bahwa musuh sangat curiga dan memperkirakan lawannya dalam masalah besar. Jika dia hanya menghadapi musuh biasa, dia tidak perlu mengalami banyak masalah sama sekali. Dia hanya bisa bersembunyi di balik semak-semak dan memiliki peluang besar untuk menembak. Apakah kamu di sini untukku? Ang Li tiba-tiba mendapat ide ini dan menghubungkannya dengan forum kematian. Namun gagasan ini masih perlu dikonfirmasi dengan bukti. Dua jebakan, ditambah fakta bahwa posisi Anda hanya di luar sudut tembak musuh, akan lebih mudah menggunakan ketiga titik ini untuk menentukan posisi musuh. Sebab, sangat sedikit lokasi yang memenuhi ketiga syarat tersebut sekaligus. Ada tikungan pada jam 10 untuk Lian, dan bebatuan yang menonjol adalah bunker yang sempurna. Bersembunyi di baliknya, Anda dapat menembak lokasi jebakan pertama dan jebakan kedua secara bersamaan tidak dapat menargetkan Lian saat ini. Jika diperhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan benda kecil berwarna hitam sekitar 20 cm dari permukaan tanah. Kelihatannya seperti ranting, tapi sebenarnya itu adalah tong logam yang keras. Laras senapan yang terbuka sangat pendek, hanya 5 atau 6 cm, dan Anda tidak akan pernah menyadarinya jika tidak diperhatikan dengan cermat. Sayangnya, meskipun target ditemukan dari posisi Ang Li, mustahil untuk menembaknya. Selama targetnya masih bersembunyi di balik bebatuan, mustahil Lian bisa mengenai lawannya. Untuk sementara waktu, banyak ide untuk memancing musuh keluar terlintas di benak Lian. Misalnya menggunakan batu atau tali untuk mendeteksi pergerakan, dan menunggu musuh keluar karena penasaran dan membunuhnya dengan satu tembakan. Namun, Lian lebih khawatir jika dia mengeluarkan suara tetapi tidak bergerak menuju jebakan, dia akan memperingatkan target dan melarikan diri. Bagaimanapun, targetnya telah terluka dan berada di ambang kehancuran mental. Gangguan apapun dapat membuatnya takut dan membuatnya menghentikan operasi penembak jitu yang sempurna ini. Setelah berpikir sejenak, Lian menentukan rencana pertempuran terakhir, yaitu terjun langsung menuju tikungan tempat musuh berada. Lagi pula musuh tidak bisa melihatnya, dan selama dia tidak mengeluarkan suara apapun, dia tidak akan pernah memperingatkannya. Tentu saja syarat pertama adalah memastikan tidak ada musuh lain di sekitar kecuali targetnya. Ini memakan waktu cukup lama bagi Lian, tapi untungnya dia sangat sabar dan memastikan tidak ada musuh lain sebelum menyelam ke arah sudut. Pada saat yang sama, kita harus berterima kasih kepada musuh atas kesabarannya. Dia tidak memilih untuk bergerak selama periode pengamatan Lian. Sepertinya dia telah menyadari bahwa Lian ada di sini. Lian sangat berhati-hati dan menjaga kecepatannya sepelan mungkin untuk memastikan dia tidak mengeluarkan suara apapun saat dia bergerak. Ini adalah proses yang sangat lambat. Untungnya, musuh tidak menyadari bahwa jarak antara Ang Li dan dia terus menyusut. Ketika jaraknya kurang dari 20 meter dari musuh, Lian berhenti di belakang sebuah batu. Jika ingin maju harus masuk jalan yang menikung, jika tidak mengambil jalan harus melalui jalan berkerikil yang banyak ditumbuhi tanaman yang akan menimbulkan kebisingan dan membuat pihak lain waspada. Ang Li memutuskan untuk mengambil tindakan di sini, tetapi dari posisi ini dia hanya dapat melihat sebagian kecil dari laras senapan yang terbuka, dan dia sendiri tidak dapat melihat sasarannya. Pelurunya tidak bisa mengenai sasaran, namun bukan berarti Ang Li tidak punya cara menyerang lain. Pada jarak 20 meter, bagi Ang Li yang sangat jitu dalam melempar batu, ia hanya perlu melemparkan granat berdaya ledak tinggi untuk membunuh sasarannya. Meski targetnya tidak bisa dibunuh secara langsung, ia tetap bisa terluka. Yang dilempar bukanlah granat, melainkan flash bomb. Lian ingin hidup,
Pertama untuk mengetahui apakah kemunculan lawan ada hubungannya dengan forum kematian, dan kedua, untuk mengetahui berapa banyak musuh yang ada. Tahanan yang masih hidup jauh lebih berguna daripada mayat. Bang! Flash bomb tersebut meledak tepat di bawah moncong musuh, begitu dekat dengan musuh. Cahaya menyilaukan mengelilinginya, membuatnya tidak dapat melihat apapun untuk beberapa saat. Bah! Bah! Suara tembakan terdengar silih berganti, pertanda kepanikan musuh. Dia takut Lian akan bergegas, jadi dia menembak. Jika dia beruntung, dia bisa membunuh orang yang datang. Sambil menembak, dia bangkit dari tanah dan mundur dengan tergesa-gesa, namun secara tidak sengaja tersandung batu di tanah dan jatuh ke tanah lagi. Lian bergegas ke depan saat cahaya dari flash bomb menghilang, dengan cepat menyelesaikan jarak 20 meter, bersembunyi di dinding dan menunggu. Suara jatuhnya musuh terdengar, dan tembakan pun berhenti. Dalam pertarungan jarak dekat, senapan sniper tidak sefleksibel pistol, sehingga Ang Li mengeluarkan pistolnya dan meluncur keluar dengan badan menempel ke tanah. Bah! Seorang pria berseragam kamuflase dengan cat minyak di wajahnya duduk di tanah, pergelangan tangannya terkena peluru satu demi satu, dan senapan sniper di tangannya jatuh ke tanah. Bersambung.